Kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk kasih kuasa hadirat-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam setiap hidup kami, bahkan dimanapun kami berada. Bagi kami tiada tempat yang lebih indah selain kami selalu senantiasa boleh berada di dalam hadirat-Mu. Kembali di dalam hadirat-Mu, kembali kami rindu, biarlah kiranya juga Tuhan boleh berbicara bagi kami. Amin. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman Tuhan. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembali berdayakan hamba menghina dina yang tidak punya arti apa-apa untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang kuat, sehingga memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan memberkati semua kekasih Tuhan. Aku percaya Bapa di surga mendengar menjawab doaku, karena aku mintanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Termasuk yang di rumah, shalom. Iya, senang sekali bisa kembali hadir untuk membagikan berkat firman Tuhan. Apa kabar semua kekasih Tuhan, Bapak Ibu? Senang sekali mendengarkan kabar yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang begitu sangat amat luar biasa atas setiap kita semua. Haleluya. Mari kita langsung saja melihat kepada kebenaran firman Tuhan, terambil dari 2 Tawarikh pasal 16. Kita mulai dari ayat 9. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Tentu ayat 16b-nya itu warning dan bukan untuk kita. Karena kita sebagai orang percaya bukan lagi kita yang berperang, tetapi Tuhanlah yang berperang bagi setiap kita. Dia akan menginjak-injak setiap lawan kita, memberikan kekuatan kepada setiap kita, bahkan memampukan kita untuk melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kita bersama dengan Dia. Yakini dulu akan hal ini bagi kita semua. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan serta menterlantarkan kita semua. Sebab Dia tebus kita dengan darahnya yang mahal. Penebusannya berdasarkan sebuah pemilihan. Pemilihan itu bukan kita pilih Dia jadi Tuhan, tapi Dia Tuhan yang pilih kita. Yes, gak apa-apa, di silent aja. Ya. Tapi Tuhanlah yang pilih kita. Nah, kalau Tuhan pilih kita, maka Dia tidak akan pernah salah pilih. Amin. Begitu juga jodoh. Jangan pernah bilang paitua atau meitua itu so salah pilih. Enggak bisa. Haleluya. Amin. Sedemikian juga Tuhan. Dia tidak pernah salah pilih setiap kita. Pegang dan yakini dahulu ini di dalam setiap roh kita. Selanjutnya yang A di situ dikatakan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Wow. Dia ke kanan, ke kiri, dia ke timur, ke utara, ke barat, dan dia menjelajah seluruh bumi. Anak sekolah minggu berkata, mata Tuhan melihat. Ya, mata Tuhan melihat. Dia menjelajah seluruh bumi. Dia melihat. Dan apa dikatakan di situ?
untuk melimpahkan apa? Kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan tidak mencari-cari kesalahan dan kelemahan setiap kita. Kalau bicara salah dan lemah, wah semua kita ya memang so di situ tuh. Kalau bukan karena Tuhan hari ini, kalau bukan karena Tuhan, wah kita nggak akan pernah mungkin ada sebagaimana kita ada. Berarti Tuhan bukan untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan kita, tetapi sebaliknya Dia akan apa? Melimpahkan. Wow, haleluya. Kata melimpahkan mana lebih besar dari memberi? Limpahkan. Seluruh eksistensi keberadaannya. Bapak mana sih yang tidak mengupayakan yang terbaik buat anak-anaknya? Kan Bapak di dalam dunia ini boleh rela. Papa supir mikrolet, anak jadi direktur bang, haleluya. Amin. Kan banyak cerita-cerita seperti itu. Artinya apa? Bapaknya mau berkorban untuk anak-anaknya. Sedemikian juga Tuhan. Dia akan melimpahkan kepada setiap kita apa itu? Power. Kekuatannya. Aduh. Amin. Kalau Tuhan datang hari ini, kira-kira dia masih dapetin iman gak dalam hidup kita? Gak usah tanya dulu hati, cek and recheck ke dalam hati kita. Apakah kekuatan iman itu masih menjadi bagian dalam hidup kita? Di tengah kondisi situasi pergeseran dunia, manusia menjadi pribadi yang egosentris, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sering saya kasih dan dikasih. Perubahan dan pergeseran dunia sih seorang gak perlu takut, gak perlu kaget. Alkitab juga mengatakannya bahwa menjelang hari terakhir akan tiba masa-masa yang sukar, akan terjadi perubahan. Nah kita tidak akan pernah tergilas deh oleh perubahan itu. Jika kita berpegang, kita berdiri, kita bersepakat dengan satu pribadi. Di tengah perubahan yang ada, sekali-kali dia tidak akan berubah. Haleluya. Amin. Nah oleh sebab itu di sini dia katakan, dia melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh. Allah turut bekerja di dalam situasi kondisi yang ada. Dia mencari orang-orang yang mau bersungguh hati kepada dia. Hal ini kadang-kadang menyedihkan saya, saudara. Jadi pertanyaan juga kok buat saya. Apakah saya juga kriteria yang seperti itu, yang bersungguh hati terhadap Tuhan di dalam menjalani kehidupan di tengah situasi kondisi yang ada? Ini juga menjadi pertanyaan buat saya. Tetapi saya bersyukur, saya berterima kasih. Alkitab berkata tanpa iman. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Dan orang yang mau berpaling kepada Allah dengan imannya, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Haleluya. Dan orang yang bersungguh hati mempercayai dia, sekali-kali tidak akan pernah kehilangan upahnya, kata Tuhan. Berarti hari-hari ini yang kita perlukan tiada lagi lain adalah kekuatan kuasa kasih-Nya agar kita boleh menjadi orang yang beriman. Haleluya. Karena hanya dengan iman maka kita beroleh kelayakan itu. Bukan karena kuat dan gagah kita untuk boleh memperoleh iman. Karena pada dasarnya natur manusia tidak punya iman. Iman itu adalah gift, anugerah kasih karunia. Di mana Tuhan mempercayakan iman itu kepada setiap kita. Sehingga kita bisa membalas kepercayaan Tuhan. Kita menjadi orang yang percaya dan yang beriman kepada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan dan kuasa dan gagah kita. Apalagi upaya dan usaha kita. Tidak. Itu merupakan
anugerah, kelimpahan yang Tuhan limpahkan di dalam setiap hidup kita. Amin. Tokoh-tokoh Alkitab selalu iman tuh. Apa sih definisi dari iman? Coba kita lihat. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, apa katanya? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Wow. Jadilah seperti kepadamu menurut imanmu seperti apa? Ayat sebelumnya terjadi suatu dialog diskusi antara orang buta itu dengan Tuhan Yesus. Dan orang buta itu berseru kepada Yesus. Buat mata aku melihat. Haleluya. Amin. Pada waktu dia berseru dan berkata, Yesus anak Daud, buat mata aku melihat. Luar biasa. Dan Yesus katakan apa? Jadilah sesuai imanmu. Haleluya. Berarti definisi iman adalah percaya dan berkatakah. Siapa yang masih bisa bicara? Perkataan saya aja yang jahat, hati saya baik. Gak bisa. Orang yang hatinya baik maka perkataannya baik. Orang yang beriman maka perkataannya juga perkataan iman. Coba kita lihat di sekeliling kita. Berapa banyak perkataan-perkataan yang melemahkan. Kalau Anda tidak punya iman, Anda akan terdampak dengan perkataan-perkataan yang melemahkan itu. Saya lihat saudara yang dikasih dari situ. Perkataan-perkataan yang tidak berasal dari iman adalah perkataan-perkataan yang jahat dan yang melemahkan. Bahkan gak sedikit terjadi di tengah keluarga dan rumah tangga kita. Tengah komunikasi. Kadang-kadang saya juga bersyukur, puji Tuhan. Untung dia belum beriman Tuhan. Kadang-kadang ada begitunya juga. Karena kalau dia punya perkataan yang berkuasa, aduh. Baru batuk dikit, pilek dikit, COVID nih, gue COVID nih, cobalah. Untung bukan perkataan beriman deh, haleluya. Amin. Kita gak akan pernah ngomong seperti itu. Karena kita tahu. Definisi dari iman adalah percaya dan berkata. Coba kita lihat, 2 Korintus 4 ayat 13. 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki apa? Roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga tuh. Haleluya. Amin. Anda orang beriman itu terefleksi deh dengan perkataan. Nah, perkataan yang tidak punya kuasa, nggak terjadi apa-apa. Beda dengan kita. Cia-cia bilang sama sebelahnya, kita nih ya. Beda dengan kita. Apa yang membuat berbeda? Di situ dikatakan, karena saudara dan saya. Apa katanya? Memiliki apa? Roh iman yang sama. Roh iman itu keluar dari mana? Roh iman itu keluar dari kuasa Roh Kudus. Haleluya. Siapa menyadari, mengerti, mengetahui bahwa Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Amin. Nah. Maka roh itu adalah roh yang sama. Roh yang sama itu artinya dia memberikan kepada kita karunia.
iman. Haleluya. Amin. Karunia kan ada 9. Satu, Roh Kudusnya sama satu. Tetapi ada 9 jenis bermanifestasi dalam 9 yang tercatat. Karena hikmat, pengetahuan, mujizat, iman, amin, kesembuhan, terus apalagi? Bernubuat, apalagi? Membedakan roh, berbahasa roh, mengartikan bahasa roh. Itu dikerjakan oleh roh yang sama. Amin. Aktifkan dong karunia iman itu. Amin, bos. Aktifkan dong. Kapan mengaktifkan karunia iman itu? Pada waktu engkau sedang menghadapi masalah dan problem. Di tengah situasi kondisi saudara nggak akan sanggup lagi mampu mengerjakannya. Hayu, jangan pernah menyerah. Aktifkan dong karunia iman dalam hidup saudara. Itu kelimpahan kekuatan Tuhan ada sama kita. Amin. Bukan berarti kita abai dengan kondisi yang ada. Masalah COVID ya memang biasa kok, ada ya saja. Vaksin ya sudah, oke, kita vaksin saja. Tidak bertentangan dengan itu semua. Karena program pemerintah ya memang kita harus kerjakan, ya sudah kerjakan. Jangan kejauhan lah, antikris. Anda orang beribadah kepada Yesus tapi Anda gak beriman, sama antikris juga. Amin. Yesus ngutang jalan terus nggak bayar, antikris loh, haleluya. Amin. Haleluya. Bahugel, apa itu bahugel? Buka hubungan gelap. Sama itu antikris juga tuh. Amin. Bu, yang orang anak Tuhan tuh, saya ikut Tuhan tuh semakin pintar, saudara. Amin. Tuhan kita yang mengerti segala bahasa. Bukan cuma paham satu bahasa sehingga semua pada bego semua. Kita amin. Kita tidak. Tuhan yang saya sembah, yang menyatakan diri dalam hidup saya, Dia Tuhan yang mendidik saya di dalam kebenaran. Dan orang hidup dalam kebenaran, dia smart, saudara. Pintar mengatur dirinya di hadapan Tuhan. Bukan pintar ngatur orang supaya datang ke dia. Enggak, haleluya. Amin. Amin. Pintar. Vaksin ya vaksin. Berapa kali? Saya udah 4 kali, saudara. Sama kan? 4 kali. Ya habis gretongan semuanya, ya sudah nyelonong aja. Maaf buat saya, Bu. Oh, Ibu bayar kali, makasih. Saya lagi duduk-duduk, Pak, vaksin pertama jebret, oke. Kedua, Pak, jebret, oke. Nggak lama ponakan Om Jeki gimana? Betul ada jatuh nih, bro. Masuk ketiga, ikut 3, karena kenceng banget yang ketiga itu. Nyarapnya M depan. Terakhir yang keempat, pemerintah juga booster. Lu udah Pfizer, udah. Dalam hati Tuhan cukuplah, apalagi sih, haleluya. Amin. Tinggal belum satu lagi nanti. Apa itu? Vaksin Nusantara. Terawan. Terawan masih yang di atas aja sih yang dikasih. Kadang di bawah ceritanya sih belum dapat izin. Karena orangnya taat patuh dengan pemerintah. Jadi untuk orang-orang tertentu yang pasiennya jika minta dikasih. Tapi kalau untuk umum dia belum kasih karena belum disahkan oleh pemerintah. Beda anak Tuhan. Gak nguber-nguber cuan. Amin. Harus beda, saudara. Amin. Tetapi bukan vaksin, bukan semua itulah yang menjadi sumber perlindungan kita. Masker, pakai masker. Apalagi sekarang nih, batuk pilek aja, swab deh lu langsung positif. Aduh Tuhan, kenapa jadi kesehatan kita diukur sama tuh alat itu? Amin. Tetapi bukan itu sumber kekuatan kita. Bukan itu sumber kesembuhan kita.
kekuatan, kesembuhan kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ini ajaran Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah melebihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia, melebihi dari Tuhan. Tuhan yang utama. Tapi aturannya kita ikutin. Haleluya. Nah, Tuhan itu pandai. Amin. Nah, sekarang kita juga mempunyai roh iman yang sama. Ayo dong. Nah, hari-hari ini. Maaf ya, ampun saja ketawain diri saya sendiri. Dan cuma bilang sama saya gitu. Jack, kalau beriman lo mantap lah. Gitu kan. Ya dong, bangga. Tapi Tuhan cari. Hari-hari ini, Tuhan bukan cuma sekedar cari orang yang beriman. Karena iman itu datangnya dari Tuhan anugerah. Tapi Tuhan cari orang yang beriman dan dia setia di dalam imannya mempercayai Tuhan. Amin. Punya kesaksian? Ngomong? Ntar. Ya, kalau beriman mah. Ya, kalau boleh ditambahin Imron. Haleluya. Cuma kamu setia gak di dalam imanmu untuk mempercayai Tuhan? Ini yang disebut orang yang bersungguh hati. Bukan cuma hanya sekedar menerima kelimpahan anugerah. Tapi sekarang ada peran kita menghormati, memberikan respek yang mendalam atas karunia iman yang diberikan kepada kita. Dan kita mau berlaku setia, mempercayai Tuhan kita di dalam segala keadaan kita. Amin. Sebab Amsal 20 ayat 6 berkata begini. 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Woi. Orang sering menyebut kita sebagai orang yang baik, Bahkan orang bisa memfeta komplain dirinya adalah pribadi yang baik, Pertanyaan, hati itu ada yang baik gak sih? Hati ada yang baik gak? Ya supaya kita gak usah ribut, lihat ayatnya ini. Amsal 28 ayat 26, coba. Amsal 28 ayat 26. Ayat 26. Nah, siapa? Jadi gak enak bacanya, doa. Siapa? Gak apa-apa Pak, tadi Bapak nyeletuk mewakili yang lain kok. Siapa percaya kepada hatinya sendiri, apa katanya? Orang Bapak. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Artinya apa? Orang mempercayai kemampuan dirinya sendiri. Orang yang mempercayai kemampuan berpikirnya sendiri. Ntar akan dipermalukan. Tetapi sebaliknya, orang yang bersandar dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sekali-kali dia tidak akan pernah dipermalukan. Jadi jangan bangga, jangan puas kalau orang sebut Anda orang baik hati. Orang semakin sebut saya baik hati, saya semakin jaga dompet saya. Hati-hati, uang gue ntar berontak. Amin. Tetapi siapakah yang menemukan kesetiaan itu? Luar biasa. Alkitab berkata ada dua situasi kondisi. Akan mencari, limpahkan kekuatannya pada orang yang bersungguh hati. Kasih akan bertemu dengan kesetiaan. Coba deh kita lihat ya ayatnya. Mazmur 85, kita mulai ayat 10. Ayat 10. Kita banyak buka ayat Bapak Ibu ya.
Tuh. Kasih betul dah. Betul. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ayat 11-nya coba lihat. Selanjutnya, kesetiaan, lihat tuh, apa katanya? Akan tumbuh dari bumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kesetiaan akan tumbuh dari tempat ini. Amin. Selanjutnya apa? Dan keadilan akan apa? Menjenguk dari langit, saudara. Kasih dan kesetiaan. Amin. Nah, kesetiaan itu banyak gak orang bisa menyebut Anda pribadi yang setia? Sekali nyebut pasti ada embel-embelnya. Oh, dia setia, pasti ada udang di balik rempeyek. Gitu tuh orang. Siapa yang menemukan orang yang setia? Bukan manusia. Tapi Tuhanlah yang menemukan orang yang setia itu. Karena pemahaman ini, maka seharus dan sewajibnya kita nggak punya pilihan lain di dalam hidup ini. Selain kita harus tetap setia di dalam iman kita untuk percaya kepada Dia. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, bunga pohon zaitun mengecewakan, anggur mengecewakan, tetapi aku tetap menyanyi dan menyembah Tuhan. Amin. Wow. Pedes, saudara. Saya ngomongnya enak. Tapi saya bisa ngomong sampai titik ini ada proses yang terjadi sehingga saya baru bisa bicara. Pandemi hampir 2 tahun. Saya kan pendeta tulen. Bukan pendeta pengusaha, enggak. Jadi saya pekerjaannya cuma melayani Tuhan. Pandemi hampir 2 tahun. Sering saya kasih dandikan, bagaimana dengan kehidupan? Saya hidup melayani Tuhan. Untuk jadi berkat. Dan di dalamnya ada berkat. Tapi harus memposisikan diri itu dengan benar. Pelayanan bukan cari berkat. Pelayanan itu harus jadi berkat. Pelayanan itu harus memberkati umat Tuhan. Bukan umat Tuhan harus memberkati pelayanan saya. Enggak, haleluya. Ada waktu dan ada kondisi-kondisi yang khusus yang Tuhan berikan secara pribadi di dalam hidup kita. Amin. 1 istri, anak 2, selama itu nggak berubah. Mata dan hati Tuhan tetap tertuju kepada setiap kita, haleluya. Amin. Walaupun bukan berarti nyaman, ada konflik gak? Waduh, banyak, haleluya. Pahamlah yang di sini. Paham. Tapi bagaimana? Kita nggak punya pilihan lain selain harus mempercayai Dia di dalam kesetiaan. Amin. Selanjutnya ayat 21. Amsal 21 ayat 5. Orang yang setia beriman kepada Tuhan. Amsal. Udah pakai mic masih juga. Jangan kebanyakan makan obat ya. Sorry. Maaf. Ya, coba lihat. Rancangan orang rajin semata-mata apa? Mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Rancangan orang rajin. Masih rajin gak baca firman? Bangun tidur cek status dulu atau baca firman baru cek status? Cia. Sit. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Amin. Jangan cek status dulu baru baca firman, ntar kalau lalu nggak lupa. Ya, rajin baca firman. Kenapa? Karena dalam terjemahan yang lain
ide cemerlang akan menghasilkan kemakmuran dalam hidup saudara. Kemakmuran itu harus hadir dari ide yang cemerlang. Apa ide yang cemerlang? Yaitu hikmat. Apa itu hikmat? Yaitu apa itu firman? Yaitu kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam kelimpahan. Haleluya. Amin. Kelimpahan tuh bukan seberapa besar deposito Anda di bank. Kelimpahan itu bukan seberapa banyak tabungan uang saudara di ATM saudara. Ya elah. Kelimpahan itu ada kebenaran lepas kebenaran yang termanifestasi di dalam hidup kita. Ide-ide cemerlang buat saya nggak ada lagi lain. Amsal 3, 9 dan 10 ntar buka sendiri deh. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan cari kemuliaan Tuhan untuk cari harta. Darah Yesus. Amin. Amin. Dan bawalah seluruh persembahan sulungmu kepada Tuhan. Saya sampai hari ini karena kemurahan Tuhan masih tetap melakukan. Teman-teman saya hamba-hamba Tuhan ngerti tuh. Januari minggu pertama undang Jeki. Kenapa? Karena dia nggak akan ambil persembahan kas. Amin. Iyalah, karena kan Natal habis banyak pengeluaran. Natal tahun baru kan gereja jor-joran. Minggu pertama, udah teman-teman sih Jeki katanya gitu. Karena sekaligus saya khotbah itu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bawalah seluruh penghasilan pertamamu ke rumah Tuhan. Yang saya terapkan sampai hari ini. Bukan cuma itu. Persembahan Natal juga. Persembahan akhir tahun juga. Bawa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yang saya bisa lakukan apa? Ya penghasilan saya. Berkat yang saya terima dari hasil berkhotbah. Ya diserahkan saja. Haleluya. Amin. Dan setelah itu apa yang terjadi? Januari sih masih lewat. Karena masih ada berkat-berkat Desember. Kan gitu. Amin. Amin. Begitu masuk Februari, doma itu istri saya langsung. Ya agak sedikit susah diajak bicara. Dia udah mulai ketat mukanya. Haleluya. Amin. Tapi, saudara, ini kesaksian yang sudah Tuhan tolong. Amin. Jangan bersaksi yang belum ditolong Tuhan. Berarti kamu minta-minta menggerakkan dompet orang. Gak boleh. Bersaksi yang sudah ditolong. Masuk bulan Februari. Masih ada tuh remah-remah. Mau dipecah juga gak cukup. Semua harus ditutup. Dan saya udah gak bisa diskusi dengan istri. Karena takut gak nyambung juga. Tambah ribut. Akhirnya gak ada lagi. Saya berdoa, itu penting. Punya hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Satu malam, anak saya Efraim, dia bikinin saya kopi. Itu anak bikin kopi, enak banget. Cuman dia bikinnya udah malam. Saya karena anak yang buat, ya udah deh hantam aja. Ternyata nggak bisa tidur. Sampai 3:30. Dan dalam kondisi itu saya memanfaatkannya untuk baca firman. Berarti sudah lewat jam 12, itu berarti saya sudah masuk hari yang baru. Aku membangunkan fajar. Dan saya baca firman dengan tujuan apa? Supaya bisa jadi obat tidur. Ternyata nggak tidur-tidur. Setelah selesai porsi baca firman saya. Akhirnya saya
turun dari tempat tidur dan saya mulai main gitar. Saya naikkan satu pujian. Gitu naik pujian, saudara. Yang keluar cuma satu. Tuhan tahu nggak keadaan saya? Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu nggak keperluan saya? Tahu kan? Tuhan tahu nggak keinginan saya? Tahu kan? Ya udah, kenapa diomongin sama dia? Amin. Dan Roh Kudus tuntun saya. Akhirnya cuma satu. Ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Terlalu banyak apa yang kau kerjakan buatku. Gak sanggup aku menghitungnya. Terlalu banyak. Aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sadar. Sorry emosi. Tapi real. Ada ucapan lain. Thank you. Bersyukur. Terima kasih. Wah. Kenapa tadinya segini turun, sekarang lempeng. Bahasa haleluya. Amin. Ada lega. Ada kelegaan ya dalam ucapan syukur ya. Tak usah memfeta komplain janji Tuhan. Dia udah tahu. Cuma saya bilang ucapan syukur. Dan akhirnya, begitu ucapan syukur lega, saya tertidur dalam ucapan syukur, saudara, haleluya. Amin. Saya tertidur dengan penuh ucapan syukur. Bangunnya kesiangan. Bangun kesiangan ya karena memang Alkitab perenungan saya sudah baca. Jadi saya langsung cek status. Amin Pak. Amin, karena kan udah dibaca paginya. Amin. Jadi saya buka status. Setelah lihat cek status teman-teman. Satu nih. Celeng. Saya lihat cek. Isinya begini. Pak Jack minta izin. Ada berkat Tuhan nih. Hehehe. Baru langsung keluar itu. Bukti transferannya. Saya cuma bilang kalau yang begini lo jangan perlu minta izin. Amin. Izin Tuhan. Tuhan. Udah gak bisa. Dan saya gak mau salah. Saya bukan bersyukur tentang nominal angka. Tapi saya bersyukur Tuhan. Engkau layak dipercaya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amin. Yang paling pertama gue lihat nolnya dulu. Haleluya. Jadi jangan takut kalau masih di nol-nolin. Bersyukur aja. Terus Tuhan tambahin aja nolnya. Haleluya. Amin. Amin. Kamu hidup dengan ucapan syukur di tengah kesesakanmu, maka dia berikan kelegaan dulu dalam rohanimu. Dan lihat, pada waktu engkau tidur, Tuhan memberkati engkau. Dan dia nggak lupa kirim satunya di depan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, di mana ada berkat rohani, pasti ada berkat yang lainnya. Tuhan melimpahkan kekuatannya, rohani, jasmani, dan materi, saudara. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan setelah itu apa? Terbuka sama istri tentang berkat. Hingga amin. Amin. Bagaimana nggak terbuka? Ntar kalau dia cek kan kelihatan juga. Amin.
Terbuka dengan istri. Ya, selesai, udah. Semuanya tuh tercukupi sampai hari. Amin. Dan jangan pernah ragu untuk melakukan hal yang baik. Kami di tempat kami tinggal, kami buka persekutuan doa yang sederhana. Isinya oma-oma semua. Karena waktu saya datang mau beribadah, lihat situ, ada oma-oma di situ yang ya gak bisa ibadah ke gereja. Anak-anaknya tinggal di rumah mewah, orang tuanya ditaruh di apartemen itu. Dengan suster. Akhirnya Tuhan gerakin saya untuk buat ibadah di situ. Ibadahnya agak serem sih ditaruh. Membuat jalan buat oma-oma ke surga. Ngeri. Tapi saya nggak ngomong di situ. Udah nggak mau datang nanti haleluya. Amin. Nggak mau datang. Tapi saya buka itu. Dan memang oma-oma yang sudah sendiri sepuh ya. Kita buat haleluya, semangat lagi nyanyi. Wah, luar biasa deh. Kalau soal persembahan kasih udah jangan banyak ngomong deh, tekor terus. Amin. Kita undangin hamba-hamba Tuhan yang besar. Ya. Biar pada ngerti tuh. Walaupun pelayannya kecil ya hamba-hamba Tuhan yang besar kita undang. Ya maklum lah namanya hamba Tuhan besar. Lihat aja dia datang lagi kalau diundang. Nah tentu kita harus kasih sesuai dengan kapasitas. Kita berikan. Sampai rekan teman saya bilang, Pak, itu Pak Jeki, beriin persembahan kasih sama Mbak Tuhan. Ya elah, saya bilang, yuk gak usah pusing soal itu. Kenapa? Karena dia warga dalam kan ya namanya warga dalam. Porsi lu beda lah sama dia duitnya, kan gitu. Dia agak, agak gimana. Saya bilang gak usah pusing. Itu semua juga bukan duit saya. Itu semua kita cuma pindah-pindahin. Ada bendaharanya Tuhan berkati Pak Jeki untuk pelayanan. Ya kita cuma kasih nih, jeledek. Dan akhirnya jemaat dan umat Tuhan dilayani dengan baik, dengan benar. Dan selalu ada porsi makan. Buat ibadah selalu harus ada porsi makan. Selesai ibadah. Tapi hari ini gak bisa lagi. Karena masih belum. Dan benar. Itu oma-oma cekot satu-satu, saudara. Cekot satu-satu tetapi sudah dilayani, saudara. Pakai kursi roda dulu ya, semangat gitu. Waduh puji Tuhan. Dan benar sih, satu-satu. Memang nggak semua sampai hari masih ada. Amin. Jadi memang orang-orang yang sederhana. Makanya Bapak Ibu tolonglah. Kita tuh ikut Tuhan yang setia. Biar sampai masa tua rambut putih kita Tuhan tetap gendong. Amin. Tadi lempar sana sama anak. Tadi lempar sini sama anak. Nggak tour of duty gitu. Dari anak satu. Enggak lah. Amin. Kita punya tempat sendiri lah. Walaupun kecil, sederhana, nggak apa-apa. Yang penting suratnya nggak sekolah. Amin. Ya kan? Daripada gede-gede ya suratnya nggak ada di sekolahin semua kan ribet juga nanti. Tidur kurang pules. Saya bersyukur deh untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup saya. Karena tempat saya kecil. Ya karena kecil yang mau di sekolah juga nggak berarti. Harga nggak berharga uangnya kan gitu. Amin. Tetapi lihat. Tuhan itu sampai kemarin nangis tuh. Kemarin dulu ada oma-oma yang sebagian masih ada. Dia telepon. Pak Jeki. Saya bilang aja nih, oma nih. Aduh ya oma nape oma. Nape. Ya. Oh enggak Pak Jeki. Minta nomor rekening. Gue kaget juga. Ih, darah Yesus. Saya cuman, udah tante oma. Santai aja. Gak usah sibuk-sibuk oma. Gitu. Ya kan. Terus dia bilang, Pak Jeki tolong bener.
Kenapa? Kenapa Oma nggak usah terlalu dipaksain? Enggak. Dia minta tolong, ya maaf nih, saya ngasih nggak banyak ya. Saya cuma bilang, Oma, bukan nilainya, tetapi ketulusan hati Oma yang memberi itu yang dicatat Tuhan. Cuman ya Oma nggak usah terlalu sibuk. Enggak Pak Jeki, saya mau memberikan. Kenapa? Rumah saya yang di sana baru laku gitu. Terus gimana Oma? Wah, Uber deh. Udahlah Pak Jeki, nggak seberapa. Kasih nomor rekening Pak Jeki gitu. Bener nih Oma, aduh Pak Jeki, buruan ntar saya kepake nih katanya gitu. Dia tekan saya, ya udah Oma jangan dipakai dulu ya. Pak Jeki nih emang. Enggak lah, saya begitu dekat dengan oma-oma ibu-ibu. Ya, begitu dia transfer, pakai ngomong lagi. Mohon diterima ya Pak Jeki, nggak banyak. Saya bayangin tuh habis jual rumah persepuluhannya berapa itu. Saya nggak ngomong takut saudara minta nanti. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Setia aja dalam iman kita. Kalau buat kita hamba Tuhan, apa sih sumber kebahagiaan? Kita nggak ada lagi lain. Yaitu kita terus setia percaya sama Tuhan. Masalah susah, senang, pergumulan, penghiburan. Itu biasa dinamika dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kesehatan juga sampai hari Tuhan pelihara. Ampun Tuhan. Amin. Berarti Tuhan masih belum selesai dengan kita. Tuhan masih ingin pakai dan memberdayakan. Secara khusus buat saya nggak ada lagi lain. Untuk memberitakan kebenaran firman. Dan yang saya sampaikan firman adalah sebuah kesaksian hidup. Pergumulan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu Tuhan yang sama. Roh Kudusnya sama kita. Haleluya. Amin. Maka lihat, aktifkan dong karunia itu. Tetap setia di dalam mempercayai Tuhan. Di dalam segala kondisi situasi keadaan kita. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Engkau